Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pendengar podcast Agi ya. Kali ini kita bertemu dengan host yang berbeda lagi nih setiap episodenya. Perkenalkan dulu, saya Riko dari Yayasan Amalia Astra yang insya Allah nih kita akan diskusi atau sharing tentang seputar umroh di Yayasan Amalia Astra. Nah, sekarang sudah hadir nih di tengah-tengah kita tamu ya, yang sebenarnya ini nama yang tidak asing karena dulu juga cukup sering bantu-bantu di kegiatan Yayasan Amalia Astra, khususnya di kegiatan Astra Agama Islami ya. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Mbak Anissa Kurbaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riko. Ya, apa kabar Nis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bergabung kembali di circle-nya Amalia Astra ya. Alhamdulillah. Terakhir ikut di acara Agi tahun berapa, Nis? Tahun 2015 kalau nggak salah. Waduh, jauh ya ternyata ya. Iya, berarti dulu pas lagi masih di Polman ya dulu ya. Udah lulus. Udah lulus. Iya. Oke, ya Nis, boleh kenalin dulu tadi di-spill sedikitnya tentang kerelawanan di Astra Agama Islami. Nah, kalau sekarang kerja di mana, sebagai apa? Boleh kenalan dulu biar teman-teman tahu. Ya, teman-teman sekalian, nama saya Anissa Kurbaini. Saat ini saya bekerja di PT Komatsu Marketing and Support Indonesia. Sekarang posisinya di purchasing, procurement. Pernah jadi panitia Agi di tahun 2014-2015 kalau nggak salah. Dulu bantu-bantu di apa? Di Agi? Di Agi waktu itu aku jadi seksi acara. Oh, aku waktu itu 2018 ternyata masih panitia Agi, Mas Riko. Masih ikut ya? Iya, masih ikut. Waktu itu 2018 tuh di area anak ya. Area anak ya. Pas lagi hamil. Iya. Berarti sebenarnya udah nggak asing lah ya, bukan hanya tidak asing tapi sudah menjadi bagian di kegiatan Yayasan Amalia Astra, khususnya di Astra Agama Islami gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, nah teman-teman, jadi kita informasikan sedikit bahwa kemarin ini sekitar bulan apa nih kemarin nih berangkat umroh? Kemarin alhamdulillah tanggal 10 Mei. 10 Mei. Ya, Mas Eko. Ya, alhamdulillah. Jadi korban ini ya habis umroh, alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk bisa berangkat ke sana. Gak cuman sendiri, gak cuman dengan suami ataupun dengan anak-anak, tapi juga dengan orang tua ya, bisa berangkat ke sana bareng-bareng ya, Nis ya. Iya, Masya Allah itu nikmat banget bisa berangkat bareng-bareng sekeluarga, full tim. Jadi sama suami, sama 2 anak masih kecil-kecil dan juga sama orang tua. Sebenarnya persiapan umrohnya itu dari kapan niatannya nih? Sebenarnya kalau niatannya udah dari 5 tahun yang lalu. Cuma karena satu dan lain hal, makanya Allah baru kasih kesempatan akhirnya bisa di 2023 ini gitu. Nah terus pada awal tahun tuh sebenarnya masih belum yakin nih, maksudnya mau berangkat di tahun ini gitu, karena kan mikirin anak-anak masih pada kecil-kecil gitu kan. Nah tapi ya Bismillah aja gitu. Bismillah kita akhirnya kalau nggak salah bulan Februari atau Maret ya. Kontak ke awalnya tuh Ustaz Saiful, iya benar. Terus aku disaranin untuk hubungin Mas Riko gitu. Dari plan tersebut sampai ke keberangkatan dulu kenapa terus tiba-tiba pengen kontak untuk umroh dari Masjid Asra atau Yayasan Amalia Astra itu gimana? Di awal pertama kali niat itu memang udah niatnya maunya bareng di Masjid Astra ya, di Yayasan Amalia Astra untuk berangkat umrohnya. Kenapa? Jadi awalnya itu kan memang banyak nih travel sebelumnya, aku memang beberapa juga nanya ke beberapa travel nih Mas Riko. Cuma aku kan mempertimbangkan beberapa hal. Jadi salah satunya itu yang sesuai sama sunnah ya. Jadi kalau misalkan nanti ibadahnya dituntunnya nggak sesuai sunnah kan sayang juga. Sayang, betul. Jadi yang pertama itu sesuai sunnah. Kalau di insya Allah kalau di Amalia Astra insya Allah sunnah. Terus yang kedua kan
karena udah tahu juga ya, udah Ya. paham gitu, udah kenal kan amanah ya. Karena beberapa kali pernah ngeliat juga ada yang travel umrohnya nggak amanah gitu, udah sampai sana ditelantarkan gitu. Iya sih. Ya. Nah terus sama mudah. Jadi kan aku nggak punya banyak waktu luang, maksudnya buat ngurus-ngurus dokumen segala macam gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan sama Amalia Asra tuh dibantu kan. Jadi tinggal WA aja sama Mas Riko, ntar sama Mas Riko di arrange gitu. Ya. Alhamdulillah, berarti amanah dan mudah prosesnya ya, itu jadi poin juga tuh. Nah Nis, jadi ini kita kasih info juga ke teman-teman yang mendengarkan podcast Agi. Jadi teman-teman yang ada niatan umroh, kita sedikit cerita bahwa kita itu memang bermitra dengan dua travel saat ini di Masjid Asra, yang mana sebenarnya core-nya itu si travel ini sebenarnya memang pondok pesantren penghafal Al-Quran aja pada awalnya dan pada dasarnya gitu kan. Nah sehingga untuk memenuhi kebutuhan operasional dan lain-lain dibuatlah unit bisnis dari pondok pesantren itu, yang salah satunya adalah keberangkatan umroh dan juga haji. Dan kita informasikan juga bahwa ini ustadz-ustadz yang biasa ngaji di Masjid Asra ini, atau kalau kita sebut dari Islamic Center Wadi Mubarak yang ada di Bogor sana. Nah ustadz-ustadznya dari sana nih, para penghafal Al-Quran. Kalau misal pas Ramadan teman-teman suka sholat tarawih di sini, nah beliau-beliau inilah yang menjadi pembimbing, yang ngajarin dan menjaga agar umrohnya ini memang sesuai syariat gitu. Nah, ditambah lagi nih yang paling penting adalah kayak kamu dan juga teman-teman yang lain yang sudah berumroh dengan Amanah Asra atau dengan Amalia Asra, itu kita memang ada keuntungan di situ. Nah, cuman keuntungan di situ kita gunakan lagi untuk program-program sosial, dan salah satunya juga untuk mensupport program di Islamic Center Wadi Mubarak untuk para penghafal Al-Quran. Jadi ya mudah-mudahan sih kita berharapnya juga pahalanya bisa double gitu ya, selain pahala umroh tapi juga bisa mendukung para penghafal Al-Quran yang ada di sana. Nah itu value-nya lah insya Allah gitu ya. Amal jariah ya Mas Riko. Betul. Nah Nis, kita lanjut ya. Aku pengen coba sambil menerawang gitu ya. Menerawang kira-kira pas pertama kali landing di Madinah gitu kan. Terus diarahkan ke hotel, istirahat dulu sambil nunggu kopernya diantar sama tim handling yang di sana. Jadi kan jamaah gitu kan nggak perlu tenteng-tenteng koper lagi ya Nis ya. Sudah diantarkan di depan kamar. Dan detik-detik atau langkah-langkah awal yang sekilas Masjid Nabawi itu kelihatan gimana rasanya? Payung-payungnya, keramiknya gimana tuh? Merinding kan ceritanya? Merinding. Jadi aku tuh nyampe Madinah itu kalau nggak salah sekitar jam berapa ya? Jam 11 malam deh. Jam 11 malaman gitu Mas Riko. Ya. Nah itu pas belum ngelihat Masjid Nabawi kan, pada saat datang pertama kali itu belum ngeliat tuh. Cuma aduh pas landing itu ya Masya Allah banget gitu rasanya. Gimana, masih kadang tuh ada rasa gak percaya juga sih. Ya Allah bisa sampai sini gitu. Keliling kemana aja pas lama di Madinah kemarin? Tentunya kita keliling ke Masjid Nabawi tentunya ya. Kita ke Masjid Nabawi. Terus juga ke beberapa tempat kayak ke Jabal Uhud ya. Jabal Uhud ya. Terus ada juga kita kan ada city tour ya untuk melihat beberapa tempat kayak makam yang parit itu loh Mas Riko. Nah terus sama beberapa masjid juga. Masjid Kuba gitu ya. Ke kebun kurma. Kebun kurma, oh ya benar. Kebun kurma. Belanja kurma. Ya, jadi kurang lebih kemarin di Madinah sekitar 3 hari berarti ya. 3 hari, benar 3 hari. 3 hari. Udah ibadah di sana banyak gitu ya. Udah pasti nangis ya, nggak mungkin gak nangis. Gitu. Nah terus kan pas mungkin sekitar hari keempat itu kan mulai kemas-kemas menuju ke Mekah ya Nis ya. Menuju ke Mekah, perjalanan kurang lebih mungkin 4 jam.
sampai ke detik-detik menuju ke perbatasan atau ke saat-saat pengambilan niat umroh atau biasa disebut mikot gitu ya. Iya. Nah, gimana pas sudah sampai Mekah kemarin, rutinitasnya gimana tuh? Jadi pada saat kita berangkat dari Madinah itu kan semua tuh udah berpakaian ihram tuh Betul. laki-lakinya ya. Ya. Terus wanitanya juga. Nah, terus salah satu yang berkesan itu anak aku yang umur 4,5 tahun, dia pakai ihram juga. Masya Allah, aduh lucu Ya banget tuh. Allah, iya itu salah satu, ya Allah lucu. Terus abis itu kita ngambil mikot. Mikot ya. Setelah itu kita baru perjalanan lagi ke Mekah. Nah, sampai di Mekah itu sekitar jam 12 kurang 15 kalau nggak salah. Nah, kita istirahat sebentar 15 menit. Nah, baru tuh kita dari hotel ke Ka'bah. Nah, perjalanan di situ Mas Riko kita langsung kan umroh tuh. Gimana detik-detik nginjek keramik terus ke pelataran terus dari kejauhan ada kubus hitam yang selama ini kita berdoa ngelihat di televisi, ngelihat gambarnya, terus tiba-tiba ya Allah kita ada sungguh-sungguh. Nah, gimana tuh? Aduh, itu jadi kan kita turun ke bawah gitu kan, naik. Ya betul. Nah itu tuh pas detik-detik kelihatan Ka'bahnya itu, Masya Allah, ya Allah kataku. Udah kehabisan kata-kata lagi, udah nggak bisa ngomong apa lagi kan. Nah terus di situ kita sholat tuh tahiyatul masjid, sholat. Nah habis itu baru kita mulai rangkaian umrohnya. Nah salah satu yang bikin ya alhamdulillah pada saat tawaf itu kebetulan nggak terlalu yang padat banget gitu, karena kan aku beberapa kali aku ngeliat dulu tuh Ka'bah gimana sih kalau lagi tawaf gitu kan, itu padatnya padat banget kan. Nah tapi pas kita tawaf tuh alhamdulillah nggak terlalu sepadat itu gitu. Jadi kesempatan buat megang Ka'bahnya tuh semua jamaah tuh dapat megang bisa, Masya Allah. Bisa. Cuma memang untuk nyium Hajar Aswad tuh sih agak masih ada susahnya juga ya, karena benar-benar struggling banget. Orangnya gede-gede. Masya Allah. Jadi ini ya, inget lagi ya, kayak baru kemarin rasanya kalau. Iya benar, kayaknya baru kemarin kok cepet banget sih. Iya, kita mau balik lagi kayaknya. Amin. Cuaca gimana di sana kemarin? Sempat kena hujan atau panasnya terlalu panas misalnya, atau alhamdulillah pas ya sedang lah gitu? Di sana karena bulan Mei masih musim panas, Mas Riko, jadi sama sekali nggak kena hujan. Nah, memang suhunya tuh kemarin sekitar 38-39. Ya lumayan kalau siang harinya gitu. Itu sih, jadi sering-sering pakai pelembab kita tuh. Ya betul. Karena memang disarankan ya, jadi untuk teman-teman yang mau umroh disarankan nggak apa-apa banget bawa kayak pelembab, baik untuk kulit ya sama buat bibir biar nggak pecah-pecah gitu ya, karena memang suhunya di sana lumayan panas gitu. Iya. Di sana sih nggak yang gimana ya, angin tuh ada Mas Riko, jadi anginnya masih sepoi-sepoi. Kerasa ya. Kerasa tapi panas gitu. Masya Allah. Merinding. Iya. Orang tua gimana pas selama tawaf atau selama rangkaian umroh, ada kecapean atau alhamdulillah seger lancar gitu? Alhamdulillah sih Mas Riko, dari awal sampai akhir tuh kita sehat walafiat nih. Alhamdulillah. Yang kita khawatirkan ibu-ibu sama capek ya. Kan yang capek, ternyata Masya Allah semangatnya luar biasa gitu. Jadi buat inspirasi kita juga gitu. Mereka udah cukup umur ya, tapi semangatnya luar biasa. Jadi kitanya terpacu juga. Cuma memang kemarin itu yang agak bikin struggling tuh anak aku, karena yang pertama itu demam. Jadi di satu hari sebelum pulang itu dia panas tinggi di 40 derajat gitu kan. Itu sih yang bikin jadinya deg-degan gitu. Tapi untung obat-obat bawa lengkap gitu. Jadi aman aja. Ya, dari sekian rangkaian perjalanan umrah itu yang paling nempel, yang paling berkesan sekali itu pas momen-momen apa tuh? Tentunya pas umrohnya.
Jadi pas sa'i, Mas Riko. Jadi sebenarnya kan sa'i di sana tuh yang kursi roda kan udah ada ya. Ya. Kursi roda ataupun stroller itu kan boleh bawa, tapi jalurnya khusus. Nah, pada saat itu tuh di tengah malam kita sa'i itu, aku gendong anak aku yang nomor 2 yang kecil, yang 1,5 tahun. Nah, suamiku gendong yang pertama. Nah, itu kan Masya Allah banget ya. Perjuangannya ya. Perjuangan sa'i itu terus aku ya Allah ya. Berarti kayak gini ya perjuangannya untuk dapetin airnya, dan di situ kan aku gendong anak juga kan. Iya, jadi kayak lebih resep banget ya. Iya, benar. Jadi kayak oh begini ya perjuangan seorang ibu gitu. Nah, di sisi lain kan di rombongan nih, karena aku agak melambat karena tuh karena udah tengah malam, karena mungkin agak kelelahan ya. Iya. Jadi itu agak ke belakang gitu. Nah, di situ tuh aku jalan udah ya Allah, mampu nggak nih, bisa nggak nih gitu. Mama, Mas Eko, jadi gitu, 3 generasi gitu loh jalan sa'i bertiga gitu. Terus aku di situ ya Allah, mamaku kayak gini dulu ya, sekarang aku gantian gitu. Buat anak. Iya. Ya, gitu. Ngomong-ngomong, suami gimana tahallulnya? Potong rambutnya dihabisin atau cuman pendek aja? Dihabisin dong. Iya dong, biarin ya dapet didoain Nabi sebanyak 3 kali ya. Iya. Jadi untuk teman-teman pendengar nih, ya teman-teman pendengar, jadi di rangkaian umroh itu penutupnya kan ada tahallul gitu ya, atau potong rambut. Boleh sebenarnya potong pendek gitu ya, nih untuk yang laki-laki. Cuman dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk dipotong plontos atau botak atau dihabiskan, karena di situ dalilnya Nabi mendoakan sebanyak 3 kali orang yang potong rambut sampai habis pada saat umroh gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan umroh habisin aja. Gitu ya, Anisya? Betul. Tapi tahallulnya jadi ini Mas Riko, jadi kadang tuh setelah pintu keluar selesai kita sa'i itu, iya, ada jadi kayak ada anak-anak kecil yang nawarin untuk gunting rambut. Nah, jadi kalau bisa sih gunting rambutnya tahallulnya di salon aja. Gitu. Jadi karena mereka tuh kayak cuma segunting sedikit, terus habis itu tapi iya harus bayar agak mahal. Buat gugurin kewajiban ya. Jadi cuma dipotong sedikit gitu. Iya sih. Masya Allah. Nah, mungkin ya untuk ke depan kira-kira harapannya gimana? Iya, kalau aku sih, kalau teman-teman mau nyari travel umroh yang terpercaya, maksudnya yang insya Allah bikin hati tenang tuh, bisalah aku merekomendasikan Amalia Astra ya, umroh bareng Amalia Astra. Terus semoga nanti mungkin ada program yang lebih panjang kali ya Mas Riko ya harinya. Boleh. Ya? Boleh. Jadi kan kalau kemarin 9 hari total ya. Kalau bisa ada yang 1 bulan mungkin ada nggak sih? Kita ada sebenarnya nih nanti di Ramadan tahun depan lah insya Allah, karena kita itu biasanya ada paket Ramadan yang awal Ramadan, tengah Ramadan atau akhir Ramadan, atau ada juga yang full selama Ramadan 30 hari itu di sana gitu. Nah, cuman ya harus cepet-cepetan bookingnya tuh karena peminatnya tinggi banget sih gitu. Ya itu sih paling Mas Riko, semoga teman-teman yang udah meniatkan untuk umroh segera disegerakan. Amin. Insya Allah mabrur. Ya amin, karena sentuhan emosinya itu tidak bisa digantikan gitu ya. Iya, kayaknya tuh di hidung tuh masih nyium wangi Ka'bah gitu. Aduh, merinding jadinya. Mudah-mudahan ya teman-teman itu tadi yang ada niatan, ada keinginan untuk bisa berangkat umroh, mudah-mudahan dimudahkan lah segala prosesnya, karena memang untuk persiapan umroh itu kan harus beberapa hal disiapkan, baik itu kemampuan fisik, karena ibadah umroh itu juga ibadah fisik karena harus tawaf 7 kali, sa'inya bolak-balik gitu, maka harus dibutuhkan fisik yang sehat, yang kuat lah insya Allah gitu, dan kemampuan dalam hal finansial juga gitu, bisa di planning dulu dari sekarang, misal di plan saya tahun depan deh, atau saya akhir tahun ini deh. Nah itu boleh banget gitu biar bisa segera terlaksana. Aku mau juga mengucapin terima kasih sama tim Amalia Astra, terutama Mas Riko yang banyak bantu
aku untuk arrangement ini ya Mas Riko. Karena ya mungkin tanpa bantuan dari teman-teman mungkin aku belum bisa ke sana. Tapi dibantu alhamdulillah terwujud juga salah satu cita-cita. Alhamdulillah. Karena memang ya itu tadi, insya Allah dengan diniatkan untuk ibadah, proses-prosesnya juga dimudahkan. Terus juga selain doa kita ke sana, tapi memang dalam pelaksanaannya, tim pelaksana umroh baik di bandara, baik di Madinah maupun di Mekahnya juga itu sangat support gitu ya Andis ya. Koper juga nggak perlu bawa kemana-mana, diantar langsung ke kamar. Jadi ya udah Bismillah aja di sana, fokus untuk niat ibadah gitu ya. Yes, betul. Gitu. Nah, yang terakhir nih, Nis, kita informasikan juga ke pendengar bahwa sebenarnya kita tidak hanya layanan umroh saja yang bisa kita layani di sini, tapi juga ada layanan servis AC dengan teknisi AC yang tentunya binaan kita, yang mana mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang tadinya tidak ada keterampilan, belum ada pekerjaan, kita latih dulu pelatihan servis AC, yang mana itu dana pelatihannya juga berasal dari dana infak sedekah karyawan grup Astra yang kita konversi atau untuk pelatihan setelah lulus dan mereka punya keterampilan, kita coba tawarkan lagi untuk karyawan grup Astra ataupun perusahaan grup Astra untuk memakai jasa teknisi AC ini gitu. Jadi biar aliran kebaikan atau putaran kebaikannya itu ya dari karyawan ke karyawan lagi manfaatnya. Dan produk yang kedua itu kita ada layanan akikah nih Nis gitu. Jadi untuk karyawan grup Astra atau mungkin kamu nanti hamil lagi bisa akikahnya lewat kita juga dari Yayasan Amalia Astra, yang mana ketiganya baik servis AC, akikah dan juga umroh, setiap keuntungan dari aktivitas ini, ketiga aktivitas ini akan kita manfaatkan untuk program-program sosial yang ada di Yayasan Amalia Astra gitu. Iya, aku servis AC sih sama Amalia Astra juga Mas Riko. Wes mantap. Daerah mana? Bekasi, rumahnya? Bekasi. Oh Bekasi ya. Bekasi banyak teknisi binaan kita. Iya, betul. Terpercaya dan bikin hati tenang juga Mas Riko. Bikin adem ya. Iya. Karena habis dicuci AC-nya. Oke, sebelum ditutup ada lagi nggak Nis terakhir Nis? Semoga bisa silaturahim ya Mas Riko sama teman-teman yang lain. Ya amin. Masjid Asranya belum pindah kok, masih di Sunter ya kalau pemain ya. Benar ya. Iya. Oke deh kalau gitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kurben. Salam juga untuk keluarga, untuk orang tua, mudah-mudahan sehat terus. Dan juga untuk para pendengar podcast lagi yang mau servis AC, mau akikah atau mau umroh, bisa hubungin kita di Masjid Astra. Oke deh, kita tutup untuk podcast kita hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di podcast Agi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.